Pendidikan politik secara kategori dapat diberikan juga kepada para pendeta, kepada guru-guru YPPK, kepada Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, dan survei yang dilakukan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Namun kenyataan, kita menemukan secara politik realitas kekinian yang cukup mengecewakan, yang mana terjadi sikap dan tindakan yang tidak patuh, tidak taat, tidak disiplin, dan tidak tertib, baik dari para pelayan maupun umat dalam memperjuangkan kader-kader terbaik kita. Malahan kita juga sangat rentan dengan politik ketergantungan, politik balas jasa, serta politik uang dan politik transaksional yang terjadi di mana-mana. Sehingga harapan untuk kader-kader terbaik kita dapat terpilih mengemban misi profetik di bidang politik menjadi gagal, karena banyak yang tidak terpilih dan tidak lolos. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, saya sapa dengan kasih Ibu Len Bakar Besi Langkoratat. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Bapak Pejabat Wali Kota Tual, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Sekda Kota Tual. Selamat datang Pak di Muoma El Folre Nuhu Mantean. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, yang berkesempatan hadir, Bapak dan Lanut Dumatubun Langgur atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual atau yang mewakili, Bapak Dandim 1503 Tual atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Seksi Bimas Kristen Protestan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu staf ahli, asisten pimpinan OPD di lingkup wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Majelis Pekerja Klasis bersama Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua-Ketua Majelis Jemaat Seklasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual bersama Bapak Ibu Pendeta-Pendeta Jemaat. Yang kami hormati Ibu-Ibu Sekretaris Bidang. Yang kami hormati Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kekecil dan Kota Tual. Yang kami hormati pengurus YPPK Cabang Kekecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Bapak Camat Kekecil Barat. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Warbal bersama Majelis Jemaat. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Ibu Badan-Badan Pembantu Pelayanan Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Kepala Ohoi Warbal bersama staf dan tua-tua adat. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Sidang ke-71 Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, peserta sidang, hadirin dan jemaat yang berbahagia. Sebagai persekutuan orang beriman
Saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja kita, yang oleh karena cinta kasih-Nya bagi kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam momen persidangan ke-71 Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual saat ini di Jemaat GPM Warbal, Ohoi Warbal, Womael Forle, Nuhu Mantean. Suatu negeri dan jemaat yang memiliki potensi kekayaan bahari yang luar biasa, serta wisata eksotik yakni pasir timbul atau Ngur Tafur yang sangat mempesona dan termasyur, membuat kami tadi pagi-pagi sudah berkunjung ke Ngur Tafur mengantar Ibu Wakil Ketua Sinode GPM. Ibu Wakil Ketua Sinode GPM, hadirin yang saya hormati, persidangan klasis sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat klasis merupakan persidangan gerejawi yang diimani dipimpin oleh Roh Kudus dengan iman yang sungguh-sungguh untuk menata layani gereja sebagai lembaga dan menggumuli seluruh tugas pengutusan pemberitaan Injil dengan berbagai dinamika pelayanan yang dinamis sesuai dengan konteks historis dan teologis di Gereja Protestan Maluku serta di Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Melalui persidangan ini kita percaya bahwa gereja ini akan terus ada dan bertumbuh melewati setiap tantangan zaman hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Persidangan klasis sebagai sistem dan mekanisme organisasi Gereja Protestan Maluku mengajak kita untuk mengevaluasi seluruh gerak pelayanan sebagai wujud kita berjalan bersama memberitakan karya keselamatan Allah bagi dunia. Sidang ke-71 Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual dilaksanakan di bawah sorotan tema beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Hadirin yang berbahagia, persidangan klasis adalah juga suatu forum perencanaan dan evaluasi bergereja yang dilakukan setiap tahun dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan pokok tentang klasis bab 4 pasal 14. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk patut bersyukur bahwasanya pada tahun pelayanan 2023 kita mampu memperbaiki manajemen program, disiplin pengelolaan anggaran, dan komitmen bersama yang tinggi dari seluruh pelayanan dan pelayan dan umat di 16 jemaat di klasis ini, sehingga klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual dapat mencapai kinerja pelayanan klasis sebesar 67,37% dengan kategori cukup baik yang terukur dari capaian rekapitulasi, realisasi kegiatan, dan rekomendasi sesuai dengan hasil Moneva berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Kita patut memberi apresiasi bahwa capaian tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 1,66% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 65,71%. Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual pada tahun pelayanan 2023 berhasil merealisasikan 83 kegiatan dari 104 kegiatan dengan capaian realisasi kegiatan sebesar 66,67% dan merealisasikan 9 rekomendasi dari 11 rekomendasi dengan capaian rekomendasi sebesar 77,78%. Realisasi kegiatan dan rekomendasi yang memberikan kontribusi capaian pada 3 profil bergereja, yaitu profil umat sebesar 89,13%, profil pelayan sebesar 60%, dan profil lembaga sebesar 55,56%. Memberikan kontribusi bagi capaian 9 prioritas pengembangan Renstra Klasis, yaitu sebesar 89,62%. Capaian realisasi pendapatan 96,44%. Oleh karena itu menjadi suatu tantangan
dan komitmen bersama untuk dapat meningkatkan capaian kinerja pelayanan klasis yang lebih baik di tahun 2024. Di mana perencanaan pelayanan tahun 2024 ini mesti dilakukan dengan penuh iman yang optimis bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja akan berjalan bersama dengan klasis ini, menyediakan segala yang diperlukan oleh klasis ini. Melalui kesempatan ini juga kami memberikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan pemerintah Kota Tual, untuk kesuksesan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pendidikan GPM dan perayaan Hari Ulang Tahun YPPK Dr. JB Sitanala ke-46 tahun 2023 yang didahului dengan Festival Peneliti Belia. Secara khusus kita bersyukur dan memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang berhasil terpilih mengikuti Festival Peneliti Belia di Vietnam. Hal ini tentu menjadi suatu motivasi sebagai pengalaman berharga memacu semangat belajar anak-anak untuk terus berprestasi maupun juga merangsang anak-anak yang lain untuk dapat berprestasi. Dalam tanggung jawab yang sama, kami diperhadapkan dengan pergumulan regulasi pemerintah tentang penataan ASN di sekolah-sekolah swasta, termasuk Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Karena itu lewat kesempatan ini, kami mohon kesediaan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual agar mempertimbangkan penataan ASN di dua wilayah pemerintahan ini dengan isu penarikan guru-guru ASN dari sekolah-sekolah yayasan termasuk YPPK. Sebab tanggung jawab kami juga mendidik anak-anak bangsa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang menjadi problematika fokus perhatian kita di klasis ini dalam seluruh tugas pelayanan dan tanggung jawab bersama. Antara lain, 1. Mencermati secara seksama hasil Moneva, maka banyak kegiatan yang pelaksanaannya di tingkat jemaat tidak serius dilaporkan secara kontinu kepada klasis, yakni yang berkaitan dengan data tentang kehadiran umat dalam ibadah, data tentang kegiatan binakel, data tentang advokasi penanganan masalah-masalah sosial di warga jemaat, dan data-data lainnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada capaian rensra klasis, tetapi juga mempengaruhi evaluasi terhadap PIP dan RIP GPM dan capaiannya. Semua data yang dilaporkan dari jemaat akan direkapitulasi di tingkat klasis dan dilanjutkan ke sinode GPM. Oleh sebab itu, konsistensi dan kontinuitas pelaporan berjenjang jemaat ke klasis harus diperhatikan dan diprioritaskan secara serius. Kedua, kita mengalami masalah konflik sosial antara kelompok yang masih terus terjadi, mulai dari Yarler, Warhir, Lampu Merah, Pokarina, Pemda, dan terus berlanjut sampai kini. Beberapa waktu yang lalu terjadi konflik di UPD dan Pasar Malam. Kita menemukan bahwa ada kelompok tertentu yang sengaja terlibat pada berbagai konflik, dan begitu mudah anak-anak kita terprovokasi dan terlibat sehingga jatuh korban luka-luka, bahkan korban nyawa dan harta benda. Tentunya menjadi tanggung jawab bersama kita, pelayan dan umat, untuk mengupayakan situasi kondisi yang tertib dan damai. Oleh karena itu, perangkat pelayan harus bersikap kritis dan responsif terhadap semua peristiwa yang terjadi, membantu pemerintah dan aparat TNI Polri untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang. Selalu berupaya melakukan cara yang bisa menurunkan eskalasi konflik dan menciptakan perdamaian. Secara khusus peristiwa di Pasar Malam dan UPD dalam koordinasi bersama dengan klasis dan seluruh pelayan di jemaat GPM Tual dengan melibatkan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku untuk menjaga situasi yang kondusif dan melakukan upaya mencegah terjadinya konflik selanjutnya. Selain itu, koordinasi yang dibangun juga dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sehingga telah diberlakukan jam malam
di dua wilayah pemerintahan ini. Terima kasih Pak Pejabat Sekda Kabupaten Maluku Tenggara yang mewakili Pak Pejabat Bupati Maluku Tenggara dan juga Pak Asisten 2 Sekda Kota Tual untuk seluruh kerja bersama kita memberikan rasa aman bagi masyarakat ini. Pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa koordinasi yang terus dibangun baik dengan semua pihak dan dukungan dari pemerintah Kota Tual untuk proses rekonstruksi bangunan perumahan di Arler sudah dilaksanakan dengan baik dan masyarakat sudah kembali tinggal di rumah mereka. Kami juga titip ucapan terima kasih kami kepada Bapak Adam Rahyan dan Bapak Usman Tamnge sebagai Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rekonstruksi bangunan perumahan masyarakat. Demikian juga pelayanan kasih dan pelayanan diakonia, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Gereja Protestan Maluku, dengan pengobatan gratis dilakukan oleh Yayasan Ina Ama dari Ambon, bahkan Yelim dari 16 jemaat di klasis ini, tetapi juga jemaat-jemaat di klasis GPMK besar, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada MPH Sinode GPM, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi GPM, Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Yayasan Ina Ama, klasis K besar, dan seluruh jemaat di klasis GPM Pulau-Pulau G kecil dan Kota Tual, termasuk juga terima kasih kami bagi aparat TNI dan Polri. Selanjutnya berdasarkan pengalaman yang terjadi, maka upaya mitigasi bencana dan manajemen penanganan bencana sudah harus diperhatikan dan dikerjakan secara terukur dan terintegrasi melalui Badan Penanggulangan Bencana di tingkat klasis. Ketiga, mengevaluasi pemilu 2024. Upaya gereja sudah mempersiapkan warga gereja sebagai pemilih maupun yang berkontestasi sebagai caleg sudah optimal dilakukan. Hal ini ditempuh dengan keikutsertaan ketua klasis dalam kegiatan pendidikan politik di tingkat PGI. Yang kedua, kegiatan pendidikan politik di tingkat sinode diikuti oleh ketua klasis dan ketua majelis jemaat GPM Anugerah. Dilanjutkan dengan pendidikan politik di jemaat-jemaat, pastoral politik, dan pergumulan persiapan pemilihan umum bagi para caleg. Pendidikan politik secara kategori dapat diberikan juga kepada para pendeta, kepada guru-guru YPPK, kepada Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, dan survei yang dilakukan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Namun kenyataan, kita menemukan secara politik realitas kekinian yang cukup mengecewakan, yang mana terjadi sikap dan tindakan yang tidak patuh, tidak taat, tidak disiplin, dan tidak tertib, baik dari para pelayan maupun umat dalam memperjuangkan kader-kader terbaik kita. Malahan kita juga sangat rentan dengan politik ketergantungan, politik balas jasa, serta politik uang dan politik transaksional yang terjadi di mana-mana. Sehingga harapan untuk kader-kader terbaik kita dapat terpilih mengemban misi profetik di bidang politik menjadi gagal, karena banyak yang tidak terpilih dan tidak lolos. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Angkatan Muda GPM dipersepsikan salah secara negatif, berdampak pada pengembalian kuesioner yang tidak tuntas. Hanya beberapa jemaat yang mengembalikan dengan baik, sehingga upaya pemetaan politik tidak dapat dilakukan secara baik. Atas semua realitas yang mengecewakan itu, kami mengajak kita untuk tetap bersyukur atas proses pemilihan umum 2024 yang telah berjalan dengan damai dan lancar. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada warga gereja dan semua warga masyarakat yang sukses dan terpilih pada pemilu 2024. Pesan kami, bersuaralah dengan nyaring, sampaikanlah suara kenabian dengan jujur, benar, dan adil, agar terdengar di seluruh negeri,
dan bisa menghadirkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan di daerah yang kita cintai bersama ini. Dan bagi yang belum terpilih, termasuk Bu Ketua Panitia Pelaksana Sidang ke-71 Klasis Kekecilan Kota Tua, tetap pada iman. Sebagai seorang yang diutus di bidang politik, mari kita lakukan evaluasi dan persiapan diri untuk pemilu 2029 yang akan datang. Kepada semua warga gereja yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, kami pun berpesan untuk menjaga suara rakyat yang adalah suara Tuhan, supaya jangan dicurangi, jangan dikurangi, jangan ditambahkan, jangan dipindahkan, apalagi diperdagangkan. Tetaplah jaga integritas dan profesionalitas yang sebagai penyelenggara pemilu. Selanjutnya, terima kasih pula kepada pemerintah TNI Polri yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik. Keempat, banyak ya Bapak Ibu, masih bisa lanjut. Pemberdayaan ekonomi belum mendapatkan perhatian serius, bahkan kurang mendapat perhatian dari jemaat-jemaat, meskipun sudah dilakukan berbagai kegiatan untuk memanfaatkan potensi pangan lokal. Kita melihat dengan nyata jemaat-jemaat GPM bukan pelaku embal, padahal kita juga menanam embal, tapi bukan pelaku usaha embal. Kita baru sampai di gerakan menanam, belum sampai di memasarkan, cuma menanam saja. Kita sudah membulatkan tekad dan berkomitmen untuk mendorong untuk tahun 2024 tiap jemaat untuk harus menghasilkan suatu produk olahan embal maupun pangan lokal sebagai potensi sumber daya alam yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan bagi kita bersama bagaimana kita mewujudkannya. Nanti dibantu oleh Ibu Kepala Dinas Pertanian yang adalah warga gereja kita. Hanya dengan kemauan, komitmen kita bisa memulai supaya dapat ditampilkan pada pameran di tingkat sinode, pada pelaksanaan baku dapa anak dan remaja tingkat sinode di Masohi. Kalau bisa hasil olahan ini bukan hasil yang kita beli dari orang lain, tapi hasil olahan yang kita olah di jemaat-jemaat kita sendiri sebagai potensi pangan lokal yang kita miliki. Ini catatan bagi Ibu Sekbid ya. Kalau hasil olahan pangan lokal yang dibawa, jangan dibeli yang sudah siap, tapi jemaat harus melakukannya. Kelima, program gerakan keluarga menanam, keluarga melaut, dan keluarga memasarkan atau GKM merupakan terobosan MPH Sinode GPM dengan visi yang jelas untuk berkelanjutan hidup sebagai respon GPM terhadap masalah kemiskinan, pengangguran, dan perubahan iklim yang bertujuan untuk mencapai keluarga mandiri secara ekonomi dan ekologi pada jemaat-jemaat GPM guna menjaga kehidupan agar tetap berlanjut selama-lamanya serta turut berkontribusi untuk menekan inflasi di dua wilayah pemerintahan kita, yaitu di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Mari kita bayangkan jika semua keluarga GPM di jemaat kita menjadi pelaku keluarga menanam, keluarga melaut, dan keluarga memasarkan, maka keluarga GPM akan terlibat aktif dalam proses produksi, pemasaran hasil produksi yang berdampak pada perbaikan ekonomi keluarga, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menjaga merawat kelestarian alam dengan potensi dan kekayaan yang disediakan oleh Sang Pencipta. Karena itu saya teringat hari Minggu kemarin saya melihat postingan Kepala Ohoy Warbau terjadi pengeboman di wilayah Ketuanan Laut Ohoy Warbau. Kami mohon perhatian dan dukungan pemerintah baik Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual juga untuk mencegah perbuatan ini terulang kembali. Kepala Ohoy bilang Kepala Ohoy terbatas yang bisa kejar pelaku karena cuma mesin 15 PK. Kita juga patut memberikan apresiasi atas kegiatan bidang PIPK, Ibu Enda dan teman-teman, Bu Ongki, Bu Pijon,
Untuk kelompok percontohan Taripang di Jemaat GPM Warbal yang dimulai pada bulan November 2023 dengan ditebarnya 1000 anakan Taripang seberat 30-90 gram dengan metode kombinasi searching berbasis sasi dan pen kultur sebagai kontrol indikator pertumbuhan. Setelah 3 bulan dilakukan monitoring pertumbuhan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Klasis Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tua dan tenaga ahli pada tanggal 3 Maret tadi pagi subuh, diperoleh hasil pertumbuhan anakan Taripang telah mencapai 120-170 gram. Hasil pertumbuhan ini terjadi kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 50 gram per bulan. Semoga ini tetap menjadi perhatian untuk dikembangkan lagi di jemaat-jemaat yang lain. Ya Bapak Ongki, Bapak Picon, kami tetap membutuhkan topangan dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Klasis Kekecilan Kota Tua. 6. Pemahaman tentang wawasan bergereja masih lemah dan terbatas. Hal ini terlihat dari masalah pemetaan wilayah pelayanan jemaat GPM TA dan jemaat GPM Tual dan pelembagaan jemaat Lar baru. Pemahaman jemaat sentris harus ditinggalkan dan kita melihat permasalahan yang terjadi sebagai bagian yang utuh dan holistik dari gereja Protestan Maluku, yang mana eksistensinya harus sesuai dengan tata gereja-gereja Protestan Maluku dan aturan-aturan turunan lainnya, serta keputusan sidang sinode sebagai persidangan gerejawi tertinggi di tingkat sinode GPM. Sehingga sangat diharapkan dalam seluruh kerendahan hati dan kemauan bersama, permasalahan dari kedua wilayah ini dapat diselesaikan di tahun 2024. 7. Pelaksanaan program pelayanan merupakan tanggung jawab untuk mewujudkan misi Shalom Allah di aras klasis yang lebih baik. Namun permasalahan keuangan sentralisasi yang belum normal, realisasi yang tidak mencapai target pada mata anggaran dengan nilai yang cukup besar sangat berdampak pada realisasi program pelayanan. Oleh karena itu konsistensi dan disiplin menyetor dana pendamping 8% dari jemaat dan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta berbagai upaya penerimaan lainnya harus dioptimalkan. 8. Ketersediaan anggaran yang memadai juga sangat berdampak terhadap kebijakan anggaran pada program partisipasi kegiatan PGI. Sebab sebagai bagian yang utuh dari GPM dan bagian integral dari Persekutuan Gereja Indonesia, maka partisipasi kegiatan di tingkat sinode dan PGI menjadi suatu tanggung jawab mutlak yang tidak dapat dihindari. Keikutsertaan dalam kegiatan sinode dan PGI akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan klasis secara mandiri dan oikumene. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Tual yang membantu memfasilitasi perjalanan kami mengikuti kegiatan PGI di Tanah Papua dan kegiatan FGD di Ambon. Terima kasih banyak, Pak. 9. Ini problematikanya banyak. Kita baca Johosa. Kegiatan terjemahan Alkitab dalam bahasa Kei yang dipusatkan di klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual mengalami perkembangan yang sangat berarti dan semakin maju. Hal ini nyata dari terjemahan bagian Injil Lukas, khusus bagian cerita tentang kelahiran Yesus yang diberi judul Serit Yesus Ijad, yang sudah dibukukan dan menjadi bacaan Alkitab pada kebaktian Natal tahun 2023. Berbagai kegiatan penerjemah intensif dilakukan, itu juga berdampak pada kondisi real yang terjadi di klasis dengan kenaikan kebutuhan tagihan listrik, wifi, air, dan sebagainya. Tetapi itu bagian dari konsekuensi kita untuk terus menunjang kerja tim. Kami juga berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia melalui jemaat GPM TAR yang menyediakan 1 buah laptop dengan spesifikasi khusus untuk program penerjemahan Alkitab. 10, ini terakhir. Selama ini pelayanan klasis juga ditopang oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua.
Dan secara khusus kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, selain bantuan sidang klasis yang tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia, bantuan dana hibah yang secara rutin setiap tahun diterima oleh klasis K kecil maupun K besar. Saya bilang K besar karena kita klasis koordinator. Pada tahun 2023 Pasekda, dana hibah ini dihentikan. Kita tidak menerimanya tanpa ada penjelasan sehingga kita tidak tahu apa penyebabnya. Sehubungan dengan bantuan itu kami juga meminta perhatian pemerintah, bahkan sekaligus kami butuh penjelasan apakah di tahun 2024 ini dana hibah rutin yang sudah kita terima setiap tahun itu dapat kita terima atau tidak. Sebab dalam prasidang kemarin sudah dialokasikan kembali sebagai pendapatan di batang tubuh anggaran klasis tahun 2024. Sehubungan dengan bantuan pemerintah termasuk hibah untuk sarana ibadah untuk semua golongan agama, kami juga mengharapkan ada proses keadilan. Karena dari data yang kami peroleh, kalau salah kami mohon maaf. Dari total 35 miliar yang dialokasikan untuk dana hibah pembangunan sarana ibadah itu, kami memperolehnya 8,2% dari 35 miliar, yaitu 3 miliar 732 juta. Dan karena itu menurut kami, bantuan ini perlu diberikan keseimbangan dan keadilan bagi semua golongan agama. Kami juga menitipkan warga gereja profesi kami sebagai ASN di birokrasi untuk juga mendapat perhatian dari kedua pemerintahan ini, baik pemerintah Kota Tual maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, agar distribusi jabatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan profesionalitas itu yang diutamakan bagi semua, sehingga tercipta keadilan, kedamaian dan keutuhan dalam hidup bermasyarakat. Tercipta kerukunan dan harmonisasi yang setara di antara semua dalam bingkai persaudaraan kita, Ain ni Ain. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2024 ini tahun politik. Baik politik di pemerintahan ini tapi juga di gereja. Tahun ini tahun terakhir Majelis Jemaat melaksanakan tugasnya sebagai Majelis Jemaat periode 2020-2025 akan berakhir di bulan Januari. Dan karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Jemaat yang telah mengabdikan dirinya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di klasis kekecilan Kota Tual. Doa kami Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan khusus yang bagi satu periode, berilah dirimu untuk terus melanjutkan tanggung jawab ini. Kalau kita bisa mendaftar sebagai calon legislatif, baiknya tahun 2024 ini jangan ada panitia yang pergi mohon kesediaan lagi. Kalau bisa sebagai warga gereja yang memahami tanggung jawab panggilan ini, mendaftarlah kepada panitia pemilihan Majelis Jemaat untuk dipilih sebagai Majelis Jemaat periode 2025-2030. Tanggal 27 November 2024 kita akan menghadapi pilkada serentak untuk memilih bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Pengalaman pilkada 2018 dan sepanjang pemerintahan 2018-2023 menjadi pembelajaran penting dan berharga yang harus dijadikan acuan bagi kita. Kita harus cerdas menentukan pilihan dengan memilih orang yang punya komitmen, punya kecintaan kepada daerah ini, tetapi juga kecintaan bagi semua golongan agama, menghargai semua golongan agama, bukan hanya perorangan tetapi juga secara kelembagaan. Orang yang memiliki rekam jejak yang baik, orang yang memiliki keteladanan dan berintegritas, orang yang punya komitmen untuk memperhatikan warganya, di birokrasi secara profesional dan prosedural, pemimpin yang jujur, adil dan benar,
dan yang terutama pemimpin yang takut Tuhan secara iman dan menghargai adat dan budaya setempat. Tanggung jawab kita sebagai gereja adalah menjamin penyelenggaraan pilkada yang damai, jujur, dan adil. Oleh karena itu mohon perhatian bagi seluruh jemaat untuk pendidikan politik ini dilakukan demi meningkatkan ketahanan dan wawasan serta kedewasaan warga gereja agar semakin matang dalam berbagai momentum politik, tidak mudah terprovokasi untuk menciptakan konflik, menghindari polarisasi antar pendukung calon yang mengganggu dan merusak relasi persekutuan warga gereja dan warga masyarakat, merusak hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Baiklah, kita berkomitmen mempersiapkan warga gereja kita untuk menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kalah ataupun orang-orang yang menang tetapi rasa kalah. Karena setelah menang kita tidak dianggap dan ditinggalkan dalam pikiran dan kebijakan-kebijakan setelah mereka terpilih sebagai pimpinan daerah. Hadirin yang kami hormati, kami perlu informasikan sesuai keputusan sidang MPL di Kisar, Klasis KI Kecil dan Kota Tual akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang MPL tahun 2026 dan MPP AMGPM. Dan dalam kesepakatan telah ditetapkan pelaksanaan MPP ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu di Jemaat GPM Ohoy Ohera. Dan MPL dilaksanakan di wilayah pemerintah Kota Tual di Jemaat GPM Tual. Kami butuh dukungan dari pemerintah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Hadirin yang kami hormati, disadari sungguh bahwa semua pergumulan pelayanan, pelaksanaan program, kebijakan pelayanan yang telah dilalui maupun yang akan jalani ke depan tidak mampu dilakukan sendiri oleh Majelis Pekerja Klasis. Tetapi karena proses berjalan bersama sebagai gereja, proses berjalan bersama sebagai masyarakat dengan semua pihak, baik melalui topangan doa, uluran tangan, melalui bantuan daya dan dana, semua pihak yang selalu terbuka dan memberi bagi gereja dan pelayanannya. Karena itu melalui kesempatan ini, izinkanlah saya bersama Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku atas arahan, petunjuk, dan bimbingan yang selalu diberikan bagi kami di Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual. Pemerintah daerah Provinsi Maluku yang juga mengalokasikan dana hibah untuk beberapa jemaat yang ada di lingkup pelayanan Klasis Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual. Ketua DPRD Provinsi Maluku dalam kebijakan anggaran juga memperhatikan pengembangan pelayanan di Klasis Kekecilan Kota Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, terima kasih banyak Pak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Tahir Hanubun selaku Bupati Maluku Tenggara dan Bapak Insinyur Petrus Perwatuarin sebagai Wakil Bupati Maluku Tenggara yang sudah berjalan bersama dengan gereja ini sampai di tahun 2023. Terima kasih juga kepada pemerintah Kota Tual, termasuk Bapak Adam Rahayaan dan Bapak Usman Tamye yang sudah membangun kemitraan bersama dengan Klasis ini selama kepemimpinan sebagai pemimpin daerah Kota Tual. Terima kasih kepada Forkopimda, terima kasih kepada FKUB Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih kepada semua pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih kami juga kepada pengurus YPPK Cabang KI Kecilan Kota Tual, pengurus Angkatan Muda Daerah KI Kecilan Kota Tual, para sekretaris bidang dan semua badan pembantu pelayanan di tingkat Klasis. Majelis Jemaat Seklasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual untuk berjalan bersama dengan Klasis dalam pelayanan ini. Semua pemerintah Ohoy yang ada di lingkup pelayanan Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual, Majelis Jemaat GPM Warbal, Kepala Ohoy Warbal,
tim penerjemah Alkitab, Bu Seto dan teman-teman, terima kasih. Ke depan nanti kita semua merasakan dampak yang luar biasa dari kerja tim penerjemah Alkitab. Salah satunya tadi MC ini yang dalam bahasa KI juga adalah salah satu tim penerjemah Alkitab dalam bahasa KI. Terima kasih kepada pelayan dan umat di Jemaat GPM Warbal yang telah menyukseskan sidang ke-71. Terima kasih kepada Bung Bas dan seluruh teman-teman panitia yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu berikut yang lain. Akhirnya kami memohon pada waktunya kepada Ibu Wakil Ketua MPH Sinode GPM untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka sidang ke-71 Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual, Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara dan Pejabat Wali Kota Tual untuk menyampaikan sambutan pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.